Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, orang-orang yang mengaku beriman ini dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa kepada Allah, dengan sebenar-benar takwa kepadanya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ittaqullaha haqqa tuqatih ayyuta'a. Yang dimaksud dengan takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa adalah bahwa Allah ditaati, Dia selalu ditaati, kita selalu taat kepadanya. Wala yu'sa, fala yu'sa, lalu dia tidak didurhakai. Wa yushkara, dan Allah selalu disyukuri. Fala yukfar, lalu dia tidak dikufuri. Wa yudhkar, dan Allah selalu diingat. Fala yunsa, lalu Allah tidak dilupakan. Itulah makna takwa kepada Allah. Dengan sebenar-benar takwa adalah kita semua disuruh oleh Allah selalu ingat kepadanya, selalu ingat kepadanya. Kita mau apa saja, ingat Dia, ingat Allah. Ketika kita mau melakukan apa saja, mau keluar rumah tadi, mau masuk masjid, mau duduk di masjid, selalu sebut nama Allah. Kemudian Allah selalu disyukuri, diterima kasihi karena Dia selalu berbuat baik kepada kita. Setiap hari Allah selalu berbuat baik kepada kita. Dan kita harus membalas kebaikan Allah tadi dengan bersyukur kepadanya, menggunakan semua yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya, menjalani hidup ini dengan ketaatan penuh kepadanya. Dan yang ketiga, Allah tidak didurhakai. Ya, Allah tidak didurhakai artinya Allah itu selalu kita taati dan tidak didurhakai. Allah selalu diingat dan tidak dilupakan. Allah selalu disyukuri dan tidak dikufuri nikmatnya. Sedangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ittaqullaha haqqa tuqatih,
takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya adalah, kata beliau, ayyujahidu fi sabilihi, bahwa mereka orang-orang beriman disuruh oleh Allah untuk berjihad di jalan Allah, haqqa jihadih, dengan sebenar-benar jihad kepadanya. Disuruh berjihad, yakni bersungguh-sungguh menjalani hidup ini dengan menjalankan aturan Islam di segala bidang, di segala aspek kehidupan. Di rumah tangga kita pakai syariat Islam, dengan masyarakat kita pakai syariat Islam, kita bekerja pakai syariat Islam, kita mau menikah pakai syariat Islam, kita mau dikubur pakai syariat Islam juga. Seterusnya, begitu yang harusnya kita lakukan. Kemudian kata Ibnu Abbas, wala ta'khudhum fillahi laumata laim. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya adalah dengan cara kamu tidak takut celaan orang yang mencela kepada kamu. Biarkan orang mencela kamu selagi kamu berada di jalan yang benar, di jalan Allah yang benar, maka siapapun yang mencela mencemooh kamu gak usah digubris. Karena apa? Karena itulah jalan kehidupan yang sebenarnya. Kemudian wayakumu bil qisti, dan hendaknya mereka orang-orang beriman ini untuk takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah tegak di dalam kebenaran, menegakkan kebenaran walau ala anfusihim, walaupun terhadap diri-diri mereka, wa abaihim, dan terhadap bapak-bapak mereka, wa abnaihim, dan terhadap anak-anak mereka. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, kalau anaknya melakukan pelanggaran hukum, dia akan serahkan anaknya untuk dihukum. Kalau bapaknya melakukan kesalahan yang melanggar hukum, dia akan serahkan bapaknya untuk dihukum. Itu orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Begitu kata sahabat Ibnu Abbas. Kemudian di belakangnya Allah menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah kita diperintah oleh Allah bertakwa kepada Dia dengan sebenar-benar takwa kepadanya, kemudian Allah berpesan kepada kita, jangan sampai kita mati kecuali kita mati dalam keadaan sebagai orang-orang muslim. Maksudnya adalah hafidhu 'alal Islam, jagalah Islam atas diri kalian, fi hali sihhatikum, dalam keadaan sehat kalian, wa salamatikum, dan dalam keadaan selamatnya kalian dari segala bencana, litamutu alaihi, supaya kalian mati di atas keadaan seperti itu. Jadi kita disuruh oleh Allah berpegang teguh kepada Islam, berpegang teguh dengan Islam sampai mati. Sehingga di belakang ayat tersebut Allah Ta'ala menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah bersama-sama, berjamaah. Ya, kata Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ayuhal muslimun, ayat ini mengajarkan kepada kita supaya kita orang Islam ini tidak lagi mengandalkan atau menonjol-nonjolkan organisasi kita, tidak lagi menonjolkan kelompok pengajian kita, tidak lagi menonjolkan ustadz-ustadz yang mengajarkan kepada kita, tidak lagi menonjolkan atau membanggakan kelompok pengajian kita. Tapi semua muslimin, siapapun gurunya, apapun ormasnya, apapun organisasinya, mereka harus mau bersatu karena Allah yang menyuruh kita bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, maksudnya dengan Al-Quran ini, jami'an, bersama-sama, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Jadi saudara, kita semuanya diperintah oleh Allah supaya kita selalu bersatu dan jangan bercerai-berai. Jangan mau dipecah belah, jangan mau dipecah belah oleh siapapun, mau oleh presiden kah, mau oleh anak presiden kah, mau oleh ketua umum partai kah, mau oleh siapapun, bahkan oleh habib pun, atau oleh kiai siapapun, atau oleh ustadz manapun, kita jangan mau dipecah belah. Harusnya kita semua seperti itu. Seandainya muslimin ini semuanya mau bersatu, saudara, muslimin akan berada di negara ini menjadi penguasa yang utama, penguasa yang ditakuti oleh dunia. Tapi karena itu akan menggelisahkan orang-orang kufar, orang-orang lain, maka hal itu tentu akan mereka halang-halangi. Mereka akan bikin muslimin ini terpecah belah, habib-habibnya dipecah belah, kiai-kiainya dipecah belah, ustadz-ustadznya dipecah belah. Nah, kita jangan mengikuti mereka yang mau dipecah belah.
Saudara sekalian, kita harus bersatu. Seandainya kita disuruh memilih sesuatu, disuruh memilih pilihan, apakah itu pilihan pekerjaan atau pilihan orang, disuruh pilih pekerjaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Disuruh memilih orang yang akan memimpin kita, kita pilih orang yang akan memimpin kita karena dia takut kepada Allah, dia akan membela kepentingan orang-orang Islam, dia akan membela muslimin, walaupun dengan itu tidak berarti meniadakan atau menafikan atau tidak memperhatikan orang-orang non-muslim. Tidak seperti itu. Karena Rasulullah SAW sudah memberi contoh kepada kita ketika beliau menjadi penguasa di Madinah, di mana di waktu itu di Madinah bukan hanya ada orang-orang muslim yang berada di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Di Madinah waktu itu sudah ada orang-orang Nasoro, orang-orang Nasrani, ada tinggal orang-orang Yahudi. Tapi Rasulullah SAW bisa hidup berdampingan dengan damai dengan mereka, hidup berdampingan secara damai dengan mereka di Madinah, mengurus kota Madinah dengan sebaik-baiknya dan menjaga keselamatan, ketentraman kota Madinah beserta seluruh penghuni kota Madinah. Itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, dan itu bisa kita lakukan saat ini. Seandainya kita semuanya mau kembali kepada bimbingan Al-Quran, mau mengikuti contoh-contoh, teladan-teladan, sunnah-sunnah yang sudah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ingat, kalau nanti kita harus pilih pemimpin yang tidak pernah mengatakan saya tidak membutuhkan suara Islam, saya tidak membutuhkan suara muslimin. Jangan pilih orang yang kayak begitu. Jangan pula kita pilih orang-orang yang melecehkan syariat Islam. Pilihlah orang yang takut kepada Allah, yang berusaha menjadi orang yang melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ayuhal muslimun, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, sidang Jumat yang berbahagia, di bagian belakang lagi dari ayat yang sudah dikemukakan di khutbah pertama tadi, Allah Ta'ala menyatakan wadhkuru nikmatallah, dan ingatlah kalian semua kepada nikmat Allah. Il kuntum a'daan, ketika dulu kalian wahai Muhammad dan para sahabatnya, dulu sebelum memeluk Islam, kalian semuanya itu dalam keadaan a'daan, bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah menyatukan, melembutkan di antara hati-hati kalian yang tadinya suka berperang antar suku, antar golongan, kemudian oleh Allah melalui Islam disatukan, dilembutkan. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana, lalu jadilah kalian dengan nikmat Allah bersaudara. Semula kalian perang antar suku, antara suku Aus dan suku Khazraj, dua suku terbesar yang ada di Madinah. Dari sejak zaman dahulu kala mereka selalu perang suku. Dengan Islam kedua suku tadi dipersatukan. Mestinya kita seperti itu. Kita tidak lagi membanggakan suku saya, suku kita. Saya orang Jawa, tidak membanggakan Jawanya. Anda orang Banjar, tidak membanggakan Banjarnya. Anda orang Dayak, tidak membanggakan Dayaknya. Tapi yang kita banggakan adalah Islam itu sendiri. Ketika kita sudah menjadi orang Islam, maka segala atribut yang bersifat kesukuan, keorganisasian, atau apapun namanya harus kita kalahkan demi kepentingan Islam dan muslimin. Saudara sekalian, pecah belah adalah azab dari Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah ayat, Kul, katakanlah Muhammad, huwal qadiru, dia Allah maha kuasa, ala ayyab'atha alaikum, untuk mengirim kepada kalian azaban, suatu azab, suatu siksa, min fauqikum, yang datang dari arah bawah, dari arah atas kalian, au min tahti arjulikum, atau siksaan itu akan datang dari bawah kaki-kaki kalian. Atau siksaan itu bukan berupa azab dari langit atau dari dalam tanah, bukan berupa bencana alam, hujan yang tidak berhenti-berhenti lalu banjir di mana-mana, bukan pula berupa gempa bumi atau air atau musibah-musibah yang muncul dari dalam tanah, tapi kata Allah, au yalbisakum syi'an, atau Allah akan menimpakan kepada kalian menjadi muslimin yang berkelompok-kelompok,
yang wayudhiku ba'dakum ba'sa ba'din. Kalau sudah seperti itu akan menimbulkan bencana sebagian dari kalian terhadap sebagian yang lainnya. Muslimin akan saling bentrok, akan saling berperang hanya karena membela seseorang, hanya karena membela satu kelompok orang, hanya karena membela partai atau organisasi, lalu antar muslimin mereka akan berperang. Itu adalah azab dari Allah. Dari karena itu saudara sekalian, janganlah kita mau dipecah belah oleh siapapun dan dengan alasan apapun, tapi kita mari bersatu sebagai muslimin ini. Karena kata Allah, kalau kita semuanya bersatu, itulah rahmat Allah. Bersatu, persatuan adalah rahmat Allah, perpecahan adalah azab Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anjil muslimina fi hadhil baladil Indonesia. Allahumma anjil muslimina fi Indonesia. Allahumma anjil muslimina fi Indonesia. Allahumma alif baina qulubil muslimin kama allafta baina Adam wa Hawa. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.